Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita berjumpa kembali. Insyaallah kita masih dalam pembahasan Kitab Bulughul Maram. Masuk pada hadis yang ke-154 tentang di antaranya adalah untuk menjadikan seorang muadzin dan juga imam dalam suatu masjid. Kemudian sudah waktunya sholat, hendaknya ada yang adzan di antara kalian. Hadis 154 dari Utsman bin Abdul As, Utsman bin Abdul As, bahwa beliau berkata, "Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Wahai Rasulullah, angkatlah diriku sebagai imam bagi kaumku. Faqala anta imamuhum. Maka beliau menjawab, kamu adalah imam mereka. Waqtadi bi'ad'afihim. Jadikanlah orang yang paling lemah di antara mereka sebagai patokan. Jadi orang yang paling lemah sebagai patokan. Ini di antara pentingnya seorang imam menjaga maslahat untuk umat. Wattahid muadzinan, dan jadikanlah jadikanlah sebagai muadzin. Angkatlah seorang muadzin, la ya'khud ala adani ajran. La ya'khudu ala adani ajran. Yang tidak meminta bayaran atas adanya. Dia tidak meminta bayaran atas adanya. Hadis diriwayatkan oleh imam yang 5, dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Kita lihat keterangan dari Syekh Isham bahwa hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim. Beliau berkata sahih berdasarkan syarat Muslim dan Adz-Dzahabi menyepakatinya. Dan Syekh kami berkata dalam Ats-Tsamar Al-Mustatab, dan memang benar sebagaimana yang mereka berdua katakan. Saya katakan riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah di dalamnya tidak terkandung apa-apa kecuali bahwa Nabi SAW memerintahkan kepadanya agar dia mengangkat seorang muadzin yang tidak mengambil bayaran atas adzannya. Kemudian 155 dari Malik bin Al-Huwairits. Malik bin Al-Huwairits, beliau berkata, Nabi SAW bersabda kepada kami, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila waktu salat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Jadi kalau sudah waktunya azan, hendaknya ada yang ada di antara kalian. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh imam yang 7. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan lafal ini adalah milik mereka. Itu Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kemudian pembahasan berikutnya hadis yang ke-156 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Idza adanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adanika wa iqamatika qadra ma yafruhul aqilu min aklihi." Apabila kamu mengumandangkan azan, maka ucapkanlah dengan perlahan. Dan apabila kamu mengumandangkan iqamah, maka ucapkanlah dengan agak cepat. Serta jadikanlah jarak waktu antara adzanmu dan iqamahmu seukuran waktu orang yang makan untuk menyelesaikan makannya. Al-hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mendoifkannya, melemahkannya. Dari catatan Syekh Isham hafizahullah, kata beliau dhaif jiddan. Hadis ini dhaif jiddan, artinya lemah sekali. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dalam syaratnya terdapat Abdul Mun'im Al-Uswari.
Al-Bukhari berkata tentangnya hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar. Kalau ada perawi namanya Abdul Mun'im Al-Uswari. Silakan lihat di kitab Al-Irwa. Atau maksudnya Irwaul Ghalil. Juz pertama nomor 243. Jadi hadis ini dhaif. Kemudian dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata, la yu'adzinu illa mutawaddi'un, tidak boleh mengumandangkan adzan kecuali orang yang telah berwudu. Ini juga hadis gimana kedudukannya, dan beliau juga mendhaifkannya. Hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Syekh kami berkata dalam Irwa, maka hadis ini tidaklah sahih, tidak secara marfu dan tidak secara mauquf. Marfu artinya sampai Rasulullah, mauquf sampai sahabat, tidak juga. Dari hadis yang lemah. Dalam riwayat beliau dari Ziyad bin Al-Harith, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, wa man adzana fahuwa yuqimu, dan barang siapa yang mengumandangkan adzan, maka dia pula lah yang mengumandangkan qomat. Dan beliau juga mendoifkan ini, yang model ini didoifkan juga. Jadi doif riwayat At-Tirmidzi dan didoifkan oleh Syekh kami dalam Ad-Dhaifah, dan beliau mengutip pernyataan dhaifnya hadis ini dari sejumlah para ulama. Dan dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Zaid bahwa beliau berkata, ana ra'aituhu ya'ni al-adhan wa ana kuntu uriduhu qala fa'akim anta. Saya memimpikan yakni adzan dan saya menginginkannya. Nabi bersabda, berikomatlah kamu. Di dalamnya juga terdapat kelemahan. Hadis yang dhaif diriwayatkan oleh Abu Dawud dan didhaifkan oleh Syekh kami dalam Dhaif Sunan Abi Dawud. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi tadi yang mengatakan di antaranya orang yang adzan harus wudu, kemudian yang qomat itu yang adzan, yang qomat yang adzan, itu adalah hadis-hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kemudian waktu menunggu antara adzan dengan iqamah itu sekira-kiranya ukuran orang makan, selesai makan, itu hadis yang lemah tadi semuanya. Jadi sebutkan di sini tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Allah SWT membimbing kita ke jalan yang lurus. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.